Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada hari ini bersama Miss Dwi lagi ketemu dengan anak-anak Solih dan Solihah kelas 6B Khalid bin Walid. Ya, insya Allah hari ini kita akan sama-sama membahas tema pertama di subtema yang kedua, pembelajaran 1 dan 3 bersama dengan Miss Dwi. Ya, sebelumnya Miss Dwi akan membacakan apa saja tujuan pembelajaran pada hari ini, seperti yang ada di slide di sampingnya Miss Dwi. Yang pertama adalah menuliskan perbedaan kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN. Yang kedua, ya seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya tentang ide pokok, hari ini kita akan membahas tentang cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Kemudian yang ketiga, penerapan sila keempat dan sila kelima dari Pancasila. Kemudian yang ketiga ya, kemudian yang keempat, mengklasifikasikan atau mengelompokkan atau membeda-bedakan cara hewan dalam berkembang biak. Ya, untuk itu hari ini kita ada 4 tujuan pembelajaran dan insya Allah kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tahukah kamu Indonesia bisa bergabung dengan ASEAN karena memang ada persamaan-persamaan antara letak geografis, kondisi sosial budaya, persamaan kebudayaan, persamaan nasib, dan juga persamaan kepentingan-kepentingan di berbagai bidang di negara di Asia Tenggara dan yang lainnya. Tuh. Ya, jadi kalau sebelumnya ya di pekan lalu itu kita sudah bahas tentang perbedaan sosial budaya ya di negara-negara ASEAN yang ada 10 itu ya. Kita sudah bahas dan sekarang kita akan bahas tentang kegiatan ekonomi di ASEAN. Apa itu ekonomi? Ekonomi adalah sebuah roda ya yang berkaitan dengan keuangan di sebuah negara. Biasanya ya ekonomi itu dibangkitkan oleh sumber daya terbesar di sebuah negara tersebut. Misalnya, karena kita tahu Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris atau negara yang memiliki lahan pertanian yang banyak, maka pertanian menjadi salah satu sumber keuangan atau ekonomi negara Indonesia. Walaupun sekarang mungkin sudah bergeser menjadi industri dan lain sebagainya. Ya, ada juga yang negaranya itu ya menjadikan perikanan, kehutanan, ya atau pariwisata sebagai sumber ekonomi atau sumber keuangan di negaranya. Ya berarti itu adalah kegiatan ekonomi di negara tersebut. Ya, lantas apa saja jenis kegiatan ekonomi masyarakat ASEAN? Ya, yang pertama ada pertanian. Karena sebagian besar di negara ASEAN itu adalah negara berkembang, ya sehingga banyak dari negara-negara ASEAN itu masih menjadikan pertanian sebagai salah satu sumber ekonomi terbesar di negaranya. Kemudian ada perikanan, ya, kemudian ada peternakan, kemudian ada industri dan perdagangan yang biasanya dilakukan oleh negara-negara yang maju seperti Singapura. Kemudian ada pertambangan, kemudian ada kehutanan, pariwisata, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ini, Miss Dwi tugaskan kepada kalian untuk mencari satu persamaan kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Misalnya, ya, ada yang sama, misalnya ada yang sama-sama pertanian. Nah, dituliskan misalnya Indonesia dengan Singapura, kegiatan ekonominya sama, yaitu pertanian misalnya. Gitu ya. Jadi cari negara, ya dua negara yang memiliki satu kegiatan ekonomi yang sama. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Nah, di gambar di samping ada sumber daya alam negara-negara ASEAN. Bisa kita baca, ya, ada Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, sampai ke Vietnam, ya, ada 10 negara ya, di samping. Ya, dan sumber daya alam ini, seperti yang Miss Dwi sampaikan sebelumnya, menentukan kegiatan ekonomi di negara tersebut.
Ya, misalnya kita lihat di situ yang warnanya hijau ada Singapura ya. Nah, Singapura itu memiliki letak yang sangat strategis, ya, pusat dari pelayaran internasional. Gitu ya. Berarti pelayaran internasional itu menjadi salah satu kegiatan ekonominya, roda ekonominya gitu ya. Atau misalnya di Filipina nih, di kotak yang kuning ya. Di sana ya Filipina itu sumber daya alamnya adalah pertanian dan pertambangan. Ya, sehingga di situ ya dia negara Filipina itu ya mengembangkan ekonominya di titik pertanian dan pertambangan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Ya, jadi informasi-informasi yang tadi tentang 10 negara ASEAN itu akan kita dapatkan apabila kita banyak membaca. Makanya bagus kalau kita sering-sering membaca, baik di buku, di majalah, atau di internet gitu ya. Karena banyak ya informasi-informasi yang sebenarnya mudah kita dapatkan gitu. Nah, dengan banyaknya informasi yang kita dapatkan ya, seperti pelajaran di pekan lalu ya, bahkan juga menjadi tugas di BDR kemarin ya. Ya. Jadi kita ya akan bisa mendapatkan banyak sekali informasi tambahan tentang sebuah tema atau tentang sebuah ide pokok. Ya, jadi kita akan mengembangkan sebuah ide pokok menjadi paragraf dengan menggunakan informasi-informasi tambahan yang kita ketahui. Nah, di sini Miss Dwi sudah menuliskan ya cara-cara untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Cara yang pertama, ya, setelah menemukan ide pokok, maka carilah informasi-informasi tambahan mengenai hal tersebut. Ya, misalnya ide pokoknya itu tentang kegiatan ekonomi negara-negara di ASEAN. Ya, setelah satu ide pokok, maka kalian mencari ya, please looking for ya kalimat-kalimat atau informasi-informasi tambahan mengenai kegiatan ekonomi di negara-negara di ASEAN. Ya, setelah itu misalnya kita mencari 3 ya, kemudian atau 4 ya, atau lebih dari itu ya, kemudian informasi-informasinya bisa berupa contoh, bisa berupa jenis-jenis ya, kejadian yang berkaitan dengannya ya, atau hal lain yang mendukung ide pokok. Kemudian yang ketiga, susun ide pokok dan informasi tambahan itu menjadi sebuah paragraf. Ya, contohnya ide pokoknya itu di atas, kemudian informasi-informasi tambahannya di bawah. Atau boleh, seperti yang Miss Dwi sudah sampaikan, bahwa ide pokok itu tidak hanya ada di awal paragraf, tapi juga bisa di akhir dan juga bisa di tengah. Nah, Miss Dwi sudah tulis nih, ya ada contoh ide pokok. Contoh ide pokoknya adalah bunglon adalah hewan reptil yang biasa hidup di pohon. Nah, tugas yang kedua ya, tadi sudah yang pertama, ini tugas yang kedua, carilah 3 informasi tambahan atas ide pokok yang Miss Dwi tadi sudah berikan, sehingga menjadi satu paragraf utuh. Nah, itu ya, itu tugas yang kedua. Nah, kemudian Miss Dwi kita akan lanjut ke tujuan pembelajaran berikutnya, yaitu tentang Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita Indonesia. Ya, gambarnya itu ya berupa burung Garuda ya, yang di dadanya itu ada 5 lambang sila. Ya. Ya, lambang yang pertama itu adalah sebuah bintang untuk sila yang pertama. Gambar rantai untuk sila yang kedua, gambar pohon beringin untuk sila yang ketiga, gambar kepala banteng untuk sila yang keempat, dan gambar padi dan kapas untuk sila yang kelima. Gitu. Nah, di pelajaran yang sebelumnya kita sudah menyinggung ya sila yang pertama tentang agama-agama yang ada di negara ASEAN. Nah, hari ini kita akan
belajar tentang contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa harus belajar ini, Miss Dwi? Karena agar kita meneladani sikap-sikap baik yang ditanamkan di dalam Pancasila. Ya, karena dari sila pertama dan sampai sila kelima itu memiliki kebaikan-kebaikan, ya, hal-hal yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari kita, maka layak untuk kita pelajari. Nah, hari ini kita akan lebih dalam mempelajari tentang sila keempat dan sila kelima. Siapa yang hafal sila keempat dan sila kelima? Hafal ya, insya Allah semuanya. Oke, sila number 4 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Miss Dwi di sini sudah ada 2 contoh mengenai contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, cerita yang pertama, ya, ini ada 2 cerita ya. Cerita yang pertama, kami baru saja naik kelas 6 SD. Kami diminta oleh wali kelas, Miss Dwi ya, untuk membuat struktur kepengurusan kelas. Agar keputusan menjadi kesepakatan bersama, kami diminta mengadakan musyawarah kelas. Setelah musyawarah selesai, kami memiliki pengurus kelas yang baru. Alhamdulillah. Cerita yang kedua. Saat Andi melakukan kesalahan, semua dari kami memperlakukan peraturan yang sudah dibuat sebelumnya. Andi membuang sampah sembarangan sehingga perlu diberi hukuman membersihkan kamar mandi sekolah. Saat siapapun melakukan kesalahan, kami perlu memberikan perlakuan yang sama. Tidak boleh dibeda-bedakan. Tugas yang ketiga, ya, tentukanlah mana yang termasuk contoh penerapan sila yang keempat dan sila yang kelima. Ya, apa yang soal pertama itu sila kelima atau sila keempat, dan begitupun yang soal yang kedua. Gitu ya, itu soal tugas yang ketiga. Ya, kita lanjut ke pelajaran yang berikutnya, yaitu ya, kemarin kita sudah sama-sama berkurban ya. Alhamdulillah kita sudah Idul Kurban. Hari ini mungkin hari ke-13 di bulan Zulhijjah ya. Alhamdulillah salah satu hewan kurban itu adalah kambing ya, seperti yang ada di gambar di samping. Ya. Ya, sapi atau kambing ya, atau hewan berkaki 4 lainnya itu kalau mau berkembang biak dengan cara apa? Melahirkan, bertelur, atau bertelur melahirkan. Melahirkan ya dengan cara melahirkan. Kuda gitu ya, dengan cara melahirkan. Ya. Kemudian di situ juga ada gambar ayam dan bebek ya. Ayam dan bebek ya, sebagaimana yang ada di martabak ya, martabak telur ya. Mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Ya. Ya, kemudian telur mereka menetas, kemudian menjadi anak-anak yang baru, gitu ya. Ya, kemudian yang ketiga, ada ternyata hewan di muka bumi ini yang mereka itu bertelur di dalam perutnya, kemudian dikeluarkan, dan setelah dikeluarkan mereka dan setelah dikeluarkan ya, bayi-bayi mereka itu ya menjadi seperti dilahirkan gitu. Jadi ada proses bertelurnya dan ada proses melahirkannya. Ya. Ya, yang itu dialami oleh beberapa, hanya sedikit hewan-hewan yang ada di muka bumi. Salah satunya adalah yang ada di gambar di samping, yaitu hiu. Ya. Nah, di slide berikutnya, jadi bertelur itu, ya kita ingatkan saja bertelur itu, ya seperti huruf O. Ya, kita ingatkan ya, bulat ya. Nah, maka kita ingat bertelur adalah ovivar. Ya, kemudian melahirkan, ya melahirkan itu terbuka ya. Itu seperti huruf V, yaitu vivivar. Kemudian kalau kombinasi dari bertelur dan melahirkan disebut sebagai ovovivivar. Bertelur kemudian melahirkan. Nah, tugas yang terakhir atau tugas yang keempat, hari ini banyak ya tugasnya ya. Nah, tugas yang keempat adalah tontonlah di YouTube atau di film kalau kalian punya cara perkembangbiakan hiu dan catatlah prosesnya. Kalau kalian nonton nih videonya
hiu ya yang berkembang biak ya yang bertelur dan melahirkan, kalian insya Allah akan sangat takjub terhadap kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Insya Allah itu thank you buat teman-teman. Alhamdulillah. Jadi ada 4 tugas. Please write your answers and at your writing book and send to me in Miss Dwi number. Thank you for your watching. Ya, insya Allah kita ketemu di Fima Ba'ad di waktu yang akan datang. Ya, semoga Allah memberikan balasan atas setiap ikhtiar kita dalam mencari ilmu. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.